Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bandung TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Karina Nur Aisyah dapat hadir kembali menyapa Anda dalam program kesayangan kita Dialog Khusus Bandung TV bekerja sama dengan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat selama 1 jam ke depan. Apa kabar Anda? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia karena di Dialog Khusus kita pada hari ini kita akan berbicara mengenai optimalisasi fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Tentu saja saya di studio tidak sendiri. Sudah bersama saya satu narasumber yaitu Wakil Ketua 4 DPRD Provinsi Jawa Barat Bapak Acep Jamaluddin Eshum. Assalamualaikum Pak Acep. Waalaikumsalam. Sehat Pak Acep? Alhamdulillah. Lagi Sehat sibuk ya? apa? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa? Lagi sibuk-sibuknya kayaknya sudah. Iya. Katanya habis dari sini juga sudah banyak agenda yang menunggu ya Pak ya. Lagi sibuk apa Pak sekarang Pak? Lagi sibuk pembahasan APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2025. Waduh, berat ini ya Pak. Lumayan. Lumayan. Karena terkait belanja rakyat. Betul. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas terpilihnya Bapak. Dan Terima kasih. mungkin ini kalau boleh saya tebak ini perasaannya bahagia tapi juga beban karena amanahnya besar begitu ya Pak ya. Tuh. Bagaimana Tahu perasaannya? banget tuh. Ya begitulah kira-kira. Gimana tuh Pak? Pertama, ini adalah kepercayaan rakyat yang harus saya jaga 5 tahun ke depan. Betul. Tentu dipercaya sebuah kehormatan, tapi sekaligus juga tanggung jawab yang harus diwujudkan dari harapan rakyat. Karena apa? Karena kepemimpinan itu adalah kemampuan mewujudkan apa yang dia pikirkan dan dia ucapkan jadi sebuah kenyataan. Betul. Begitu. Sesuai kira-kira. dengan harapan yang telah memilih Bapak, betul ya Pak ya? Sangat betul. Nah, itu dia. Dan tadi sudah disebutkan bahwa tema kita pada hari ini adalah optimalisasi fungsi pengawasan terhadap eksekutif dari Jawa Barat ini. Kalau boleh disebutkan ini populasi hampir 50 juta orang di tahun 2023, tepatnya 49,86 juta. Dan APBD-nya di tahun 2015 itu 28,5 triliun rupiah. Dan daerah yang identik dengan alat musik angklung dan gamelan degung ini memiliki 27 kabupaten dan kota, memiliki total luas daerah sebesar 35.377 km persegi. Tentu saja ini banyak harapan tadi disebutkan dan juga banyak tugas yang sudah menunggu begitu ya. Kalau misalnya boleh disebutkan concern Bapak untuk hal pertama kalinya ini apa yang akan dikerjakan nih Pak? Pertama tentu yang paling dekat adalah terkait dengan belanja rakyat. Oke. Apa itu belanja rakyat? Belanja APBD. Oke. Karena APBD kita sudah hampir 30 triliun. Oke. Kalau APBD ini dibahas telat, tentu belanja terhadap rakyat akan telat. Belanja barang jasa telat, belanja modal telat, yang lain-lain telat. Maka fokus yang pertama sampai 30 November kita harus bisa menyelesaikan RAPBD menjadi Perda APBD agar segera bisa dibelanjakan dan dinikmati rakyat. Itu yang pertama. Bagaimana kalau kemudian 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan tentu sebagai anggota DPRD, saya akan menunggu dulu RPJMD dari gubernur terpilih. Yang baru pemilihan nanti tanggal 27 November. Kenapa begitu? Karena fungsi anggota dewan adalah fungsinya 3. 1, dia fungsi budgeter. 2, fungsi legislasi. 3, fungsi terkait dengan pengawasan. Nah, 3 fungsi ini akan sangat terkait dengan arah pembangunan Provinsi Jawa Barat. Arah pembangunan Provinsi Jawa Barat basisnya akan kepada RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 20 tahunan. Tentu 5 tahunannya akan terkait dengan RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Nah, RPJMD basisnya adalah visi misi gubernur terpilih yang menjadi RPJMD. Gubernurnya belum ada. Nah, karena gubernurnya belum ada, ini menjadi persoalan untuk 5 tahun ke depan. Nah, karena memang RPJMD-nya nggak ada. Yang sekarang apa dasarnya? RPD. Itu sangat menyakitkan sesungguhnya kalau dasarnya itu. Nah, apa yang 5 tahun yang akan lakukan? Saya akan melihat RPJMD itu karena saya ditugaskan rakyat mewakili rakyat dalam rangka untuk mengawal apa yang dipilih rakyat nanti tanggal 27 November. Maka apa yang diharapkan oleh rakyat? Rakyat ujungnya hanya satu,
dia ingin bahagia fid dunya wal akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin. Nah, bahagia di dunia berarti kudu sejahtera. Oke. Fokus saya adalah mengawasi bagaimana kesejahteraan masyarakat Jawa Barat ke depan. Oke. Kunci kesejahteraan rakyat Jawa Barat ke depan adalah pertumbuhan ekonomi. Kira-kira itulah yang akan menjadi concern. Saya melihat koherensi antara RPJMD yang menjadi cita-cita dengan RPJP, dengan RKPD, dan pelaksanaan APBD apakah bisa menyentuh terhadap kesejahteraan rakyat atau belum. Oke, sambil menunggu barangkali terpilihnya nanti Gubernur Jawa Barat di Pilkada 2024 di 27 November 2024 ini, tentu saja barangkali ada sudah menerawang, sudah melihat barangkali ya Pak Acep dengan teman-teman di DPRD Provinsi Jawa Barat, ini perekonomian dan lain sebagainya di Jawa Barat itu sekarang seperti apa sih Pak? Nah, kondisi sekarang tentu pertama adalah kita harus melihat dulu bagaimana perjalanan pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini. Oke. Arah pembangunannya berdasarkan apa? Gitu. Maka kondisi Provinsi Jawa Barat hari ini berjalan pada kondisi sekedar melakukan pelayanan publik dengan arah yang sangat tidak terlalu terarah sesungguhnya. Menurut Bapak? Oke. Menurut saya. Oke. Kenapa begitu? Karena yang hari ini pembangunan berdasarkan RPD, Rencana Pembangunan Daerah. Yang tadi Bapak sebutkan ya. Bukan RPJMD. Oke. Beda. Bukan RPJMD, tapi RPD itu beda jauh. Kalau RPJMD basisnya adalah visi misi gubernur terpilih. Ketika gubernur terpilih memberikan rasionalisasi, rakyat Jawa Barat yang berjumlah 50 juta orang. Saya akan bangun Jawa Barat ke depan A atau B. Kalau besok mau ke depan mau di bawah arahnya bahagia, mau istimewa, mau asih, atau mau apa? Kan dipilih. APBD-nya turunnya begini. Terjadilah transaksi. Secara politis, ada ruang rasionalitas yang dibangun antara calon dan rakyatnya. Maka dia pilih. Oke. Sekarang, RPD loh. PJ gubernur sekarang tidak pernah melakukan dialog terhadap rakyat dan ingin keinginan rakyat. Ada ruang transaksional secara rasional politik antara rakyat dengan gubernur yang nggak ada. Keluarlah RPD. RPD ini menjadi RKPD tahun sekarang. Maka pada kondisi itu, yang melihat pada kondisi itu menjadi sangat tidak nyambung, bondingnya nggak nyambung satu. Kedua, maka pada konteks itu tingkat pengawasan menjadi sangat rendah yang dilakukan oleh Dewan. Rakyat juga mendekat pengawasan yang sangat rendah karena pemerintah sekedar melaksanakan roda pemerintahan, pelayanan publik, pelayanan minimum dasar segala macam. Saya tegasin yang kedua ya prihatin ya. Coba nggak prihatin gimana? Tingkat kemiskinan di Jawa Barat masih itu 7,9. Kalau kita konversi angka 7,9 dengan asumsi penduduk 50 juta, 3,9 sampai 4 juta rakyat Jawa Barat miskin. Coba bayangin itu satu. Hari ini, bukan kemarin. Yang kedua, kita lihat indikator TPP, artinya tingkat pengangguran terbuka. TPT. Itu pengangguran terbuka. Artinya jelema deklar nganggur atau dia boga kartu kuning maka teridentifikasi nganggur. Yang tidak teridentifikasi yang tertutup lebih banyak. Itu 7,3. Asumsinya adalah 3,5 juta orang. Dari usia produktif yang 50 juta, ya usia produktifnya di Jawa Barat sekitar 50 sampai 60%. Artinya interval antara usia 17 tahun sampai usia 59 tahun. Nah, orang di interval itu berarti kira-kira 60%-nya itu ya kira-kira sekitar hampir 30 juta. Dari 30 juta itu terbuka dia deklarasi 3,4 juta nganggur. Itu angka besar sekali. Angka yang sangat besar. Kalau kemudian dia nganggur tentu daya belinya rendah. Kalau daya belinya rendah ya dia akan miskin. Begitu. Inilah yang kemarin kemungkinan menjadi alasan adanya inflasi di Jawa Barat begitu ya. Lalu kemudian ini mempengaruhi segala aspek kehidupan begitu ya. Jadi artinya sekarang menurut Bapak ini belum ideal pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang sekarang dan pengawasannya masih terus dilakukan dan masih menunggu
tadi gubernur yang terpilih. Nah, masih banyak pertanyaan-pertanyaan ya Pak Acep ya. Siap. Sebelumnya Anda juga harus kembali lagi bersama kami karena masih banyak ini program-program yang sudah disiapkan oleh Pak Acep dan juga teman-teman di DPRD Provinsi Jawa Barat. Jadi pastikan ada di tempat Anda. Kami akan kembali selesai jeda, tetap bersama kami.